Oke baik, perkenalkan nama saya Jonathan Parera dari kelas 5T6. Pada saat ini saya akan membahas atau menjelaskan sebuah teknik peramalan yang lebih canggih, yaitu Double Exponential Smoothing atau DES. Metode ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan yang muncul ketika data yang kita miliki menunjukkan adanya pertumbuhan atau tren yang jelas. Pada materi sebelumnya, kita membahas yaitu mengenai Simple Exponential Smoothing. Itu semacam kalau dalam perangkat lunak itu seperti kalkulator, namun kalau Double Exponential Smoothing ini seperti GPS, yaitu sesuatu yang akan meramalkan atau yang sudah tahu trennya seperti apa. Oke, kita lanjut pada slide yang berikutnya. Itu kita akan membahas yaitu masalah terlambatan atau lag pada simple smoothing. Sebelum kita masuk ke double smoothing, kita akan membahas kenapa sih DIS ini lebih baik daripada SES atau simple smoothing. Simple exponential smoothing bagus untuk data yang stabil atau stasioner di sekitar rata-rata. Tapi jika data memiliki tren atau naik atau turun, ramalan SES akan selalu tertinggal. SES hanya menghitung rata-rata ketimbang dari data, sehingga ramalan yang dihasilkan akan selalu berada di bawah kurva tren yang sebenarnya. Masalah ini menyebabkan ramalan jangka panjang menjadi terlalu pesimis atau tidak akurat, karena simple smoothing tidak pernah mengejar kenaikan data. Oke, lanjut pada slide yang berikutnya, yaitu solusi double exponential smoothing. Solusinya adalah double exponential smoothing yang diperkenalkan oleh Holt.DES yang akan mengatasi lag dengan memisahkan deret waktu menjadi dua komponen yang di-smoothing. Itu yang pertama ada level A. Ini adalah posisi atau nilai dasar data saat ini mirip dengan data-data SES. Ini adalah komponen baru, kecepatan atau laju perubahan data per periode. Ini yang membedakan dengan level tren dengan level dan tren. Ramalan akhir kita menjadi lebih akurat karena tidak hanya memprediksi di mana posisi data saat ini, tapi juga memproyeksikan kemana data bergerak. Sama yang seperti sudah tertampang dalam slide, itu ada dua level, yaitu level A dan juga tren B, yaitu menjadi ramalan sama dengan level plus tren. Ramalan di masa depan tidak hanya berdasarkan posisi saat ini, tapi juga kecepatan yang diproyeksikan ke depan. Oke, kita lanjut untuk slide yang berikutnya, itu slide yang keempat. Bagaimana DES menemukan tren? Dengan smoothing dua kali, metode ini disebut double smoothing karena kita melakukan smoothing dua kali. Itu smoothing yang pertama, menghaluskan data asli, ini memastikan level yang masih sedikit tertinggal atau lag. Kemudian smoothing yang kedua, menghaluskan hasil pertama, ini memastikan level yang lebih tertinggal lagi. Kuncinya, perbedaan selisih antara nilai tersebut memberi kita estimasi yang baik tentang seberapa besar trennya. Kita masuk dalam slide yang kelima, yaitu rumus ramalan akhir atau the forecast. Setelah level A dan tren B teridentifikasi, ramalan menjadi sederhana dan linear. Ramalan untuk periode ke M adalah level saat ini ditambah tren yang diproyeksikan menjadi M periode. Misalnya, jika tren naik sebesar 5 unit per minggu, untuk meramal 3 minggu ke depan, M sama dengan 3, DES akan menambahkan 5 kali 3 sama dengan 15 unit ke level saat ini. Ini adalah kekuatan utama DES dalam meramalkan jangka pendek dan menengah. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu slide yang ke-6, yaitu membandingkan hasil numerik untuk menunjukkan keunggulan DES. Mari kita lihat perbandingan nyata menggunakan data latihan kita. Data ini tidak beraturan tetapi memiliki tren kenaikan. SES 2145 gagal mengenali tren keseluruhan dan memberikan ramalan yang terlalu rendah. Namun DES 25.21 karena DES mengidentifikasikan bahwa level terakhir adalah 24.08 dan trennya positif, ia memproyeksikan kenaikan ke 25.21 DES. DES memberikan ramalan yang lebih optimis, yang lebih sesuai dengan momentum pertumbuhan data. Analisis, SES hanya melihat data terakhir dan meramal sedikit lebih rendah.
DS melihat momentum atau tren naik dari data secara keseluruhan dan memproyeksikannya sehingga menghasilkan ramalan yang lebih tinggi dan lebih realistis. Oke, kita lanjut ke slide yang ketujuh. Kapan menggunakan yang mana? Intinya, sebagai penutup, gunakan simple exponential smoothing jika data Anda datar tanpa ada pola naik turun. Namun, gunakan double exponential smoothing setelah Anda melihat adanya tren yang konsisten, baik itu penjualan produk yang baru atau data inflasi yang terus meningkat. Kita masuk dalam ringkasan kunci. Untuk merangkum, ingatlah bahwa simple smoothing akan tertinggal. Solusinya double smoothing memodelkan level dan tren dan menggunakan double smoothing untuk mengisolasi komponen tren tersebut. Ini adalah metode yang sangat kuat untuk direct waktu yang bertren. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih.